Moga nggak crash kayak kemarin. Wah, Nih, Kak Agung mau masuk kelas atau gimana? Kak? oh nggak apa-apa, ini aja dulu. Aku seharian ini habis ngajar Ya, penuh nih. kalau gitu ini aja. Ini skill lagi program. Bentar. Nah, judul rating kategori. Judul rating kategori terus dapat mensewa total sales lah ya. Total sales. Nah, kalau total sales itu kan kalau aku ntar aku rapin dulu. Rada-rada bingung. Bentar ya. So far sih aku makanya ini doang sih, jadi nggak bakal. Uh, Gimana? Nah, sip. Di zoom out nggak sih? Nah, nah, nomor satu itu kan ini ya pendapatan sewa. Pendapatan sewa itu didapat dari berapa yang kejual. Kejual itu rental. Tapi di sini nggak ada. Nah, dari rental dia nyambung ke payment. Payment itu kan bayaran. Berarti kan ada nih harga-harganya berapa. Terus kalau aku buka, dia payment itu si harga-harganya itu ternyata di sini nih, di amount. Berarti kan aku harus nyambungin dari film ke payment. Jadi aku nyambungin dulu. Select. Kalau aku sih kerjanya gini ya. Select kayak biasa. From dari awalnya aku mulai dari film kayak biasa. Terus join-joinan. Karena ini cuma pengen nyamin, makanya pakai join biasa aja, nggak pakai outer join atau left join atau segala macam. Join inventory. Join itu kan nyambungin ya dari tabel 1, 2, 3, 4, berarti harus lewat inventory. Film sama inventory cari yang sama. Nah, film ID berarti join inventory on i titik film ID sama dengan f titik film ID. Join lagi sekarang ke rental cari yang sama ke inventory, inventory ID. Berarti rental on r titik inventory ID dengan apa nih? Oh, i titik inventory ID. Join rental udah, berarti sekarang payment. Join payment on r titik rental ID sama dengan r titik rental ID. Dan judul rating kategori. Judul sama rating itu ada di ini judul, ini rating. Kategori itu ada beda lagi. Ini di kategori, kategori name. Berarti nyambungin dari film ke kategori juga. Join lagi film kategori FC on FC titik film ID sama dengan F titik film ID. Join lagi kategori on C titik kategori ID sama dengan FC titik film kategori ID. Udah join semua. Sekarang judul pokoknya total sales. Total itu kan setiap kita masukin film dulu. Yang judul dulu berarti. Judul. Judul itu kan berarti dari film. Sini F title. Berarti F titik title. Dah, kita mau masukin total sales. Total sales. Total sales itu kan dari amount. Berarti karena totalnya berarti sum. Oke, sum. Kalau itu kan ngitungin berapa yang kejual. Kalau sum itu ngitungin total jumlahnya. Misalkan, nih, ini kan harganya segini nih. Misalkan filmnya sama nih. Di film ini film A, ini film A, ini film A. Nah, kalau sum itu jumlah berarti 3 tambah 1 tambah 6 gitu. Ya, biasa. Berarti sum P titik amount. Payment titik amount. Nah, ini agregat dan ini non agregat, berarti harus ada namanya group by. Program group by.
Baik, benar. Group by yang non agregatnya. Non agregatnya di tabel satu satu. Terus biar gampang kita lihat order by tabel sudah. Tuh. Berarti total ini sumnya lupa dikasih alias S total sales sales. Nah, berarti si Academy Dinosaur total salesnya ini total salesnya ini total salesnya ini. Misalkan kita pengen lihat yang paling laku, berarti order by-nya dua. Des. Oh, ternyata film paling laku Telegraph Voyage. Kedua, Wife Turn. Yang ketiga, Zoro Arc. Gitu. Terus karena Quaker, nih, ini total salesnya segini, untuk rating ini total salesnya segini. Untuk rating ini total salesnya segini. Terus kalau kategori tinggal ganti name. Tuh. Berarti sport lakunya segini. Saya lakunya tambahan kalau mau belajar where itu where itu setelah from dan sebelum group by. Misalkan kita pengen nyari where itu kan kondisi ya, kondisi tertentu, klausa tertentu. Misalkan kita mau nyari pendapatan sales action doang atau komedi doang gitu. Misalkan action doang. Berarti where ini kan CNM. CNM sama dengan action gitu. Aku copy aja biar salah. Action. Nah, dikeluarin action doang. Ini pakainya where. Terus kalau having apa? Ini kan CTTM ini kan non agregat. Ini kan non agregat. Gimana kalau ini tuh misalkan kita pengen lihat ini kita hapus dulu. Eh, nah, misalkan kita pengen lihat yang total salesnya lebih dari 4 juta. Jadi kan ini nggak masuk nih. Si ini nggak masuk. Soalnya di atas 4 juta. Kita mau di atas 4 juta. Berarti kan where eh, total sales tuh ini hmm, dari 4 juta. 4 juta tuh, 4.000 dua gak dua gak gitu. Nah, ini kalau di enter tuh dia nggak bisa. Kenapa? Karena si sampai amount ini kan agregat. Tadi kan ini non agregat, ini agregat. Nah, kalau agregat itu nggak bisa di where, bisanya di having, di having. Nah, having itu bedanya sama where. Kalau where kan ditaruhnya di antara form sama group. Having itu ditaruhnya setelah group. Jadi nggak bisa. Nih kalau nggak percaya, enter tuh nggak bisa. Havingnya tuh nggak bisa di setelah group. Jadi kita pindahin ke bawah group. Nah, baru bisa. Tuh yang di atas 4.000 doang. Itu bedanya having sama where. Kalau having itu di bawahnya group. Kalau where itu di atasnya group. Have buat si ininya agregat. Kalau non agregat, ke where aja. Udah, itu nomor satu. Nomor satu. Nomor dua, frekuensi peminjaman, total biaya sewa, dan yang disewa. Yang A ini dulu aja deh, frekuensi peminjam. Itu kan frekuensi peminjaman kita ngambil sama aja ya, dari film sampai rental, udah cukup sebenarnya. Oh, karena satu B-nya total biaya sewa, kurang lebih ininya sama lah ya. Kita copy aja. Copy, paste. Ini kita hapus dulu aja. Set, kita masukin count. Count apa? Count berapa kali di rental. Berarti kan rental ID-nya, kita ngitung rental ID-nya. Count R titik rental ID. Itu aja udah cukup. Ini S berapa kali dipinjam misalkan. Berapa kali dipinjam. Nah, oke. Karena ini non agregat, ini count itu agregat, berarti wajib pakai group by. Ya biasa, group by satu aja, group by F title. Bisa nulis kayak gini bisa, bisa nulis satu bisa. Biasanya kalau belum mudeng kayak gini. Dah muncul. Berarti Italian African dipinjam 6 kali, dipinjam 19 kali, ini dipinjam 21 kali gitu. Ini count. Kalau sum di jumlah, kalau count itu di
dihitung berapa kali, ada berapa kali muncul gitu. Terus ini bisa jadi satu. Ini kan ada satu dua tabel nih, satu, dua. Nah, grup by ini tuh bisa satu. Artinya grup by-nya tabel pertama. Makanya aku nulis satu. Terus kita mau ngelihat yang paling dipinjam paling banyak berapa. Soalnya kan di sini segmentasi customer. Segmentasi customer kan misah-misahin. Kalau aku sih ya, misalkan di bisnis, ya jelas lihat cari film yang paling laku yang mana. Jadi makanya order by wajib di kedua. Soalnya ngelihat yang paling laku kan. Dari yang paling gede berarti desain. Selesai. Oh, ternyata film Rocket Brotherhood dipinjam 34 kali, Rocket Armada 33 kali. Gitu. Misalkan kita pengen lihat yang dipinjam lebih dari 30 kali doang. Yang dipinjam lebih dari 30 kali doang. Berarti kan ini nih, berapa kali dipinjam. Pakai wear atau having? Ayo, quick question. Pakai wear atau having? Kita mau lihat yang dipinjam lebih dari 30 kali doang. Chat aja, anyone? Ayo jawab, jawab. Having. Ya, tuh. Ya, Hmm. benar. Pakai having. Karena count ini kan agregat, jadi harus pakai having. Having di bawah group by. Having tinggal di copy sebenarnya. Copy aja. Copy lebih dari 30 misalkan. Atau enggak, ya lebih dari 30. Atau enggak dikurang dari deh. Bosen. Kurang dari 30. Enter tuh yang 28 di bawah. Nah, itu having. Having itu buat aggregate function. Where versi aggregate function. Ingat, having itu di bawah grup. Kalau where itu di atas grup. Soalnya kemarin aku ada soal kayak gitu. Kalau bedanya where sama having apa? Ternyata having itu di bawah grup. Grup. Terus, oh iya, kalau mau bikin dadakan, mau dibikin view nih. Mungkin ada yang, having. Ya, having benar. Enggak, kalau where itu cuman bikin, kalau tadi kan kita ngitung count. Count itu kan aggregate function, jadi harus di having, nggak bisa di where. Kalau F title, baru pakai where. Misalkan kita pengen bikin ini nih, si kita search. Nah, ini kita pengen bikin view nih biar bisa dilihat terus, nggak perlu jalanin ini. Tinggal tambahin di atasnya, create view, nama nama view-nya apa, misalkan judul terlaris S, udah. Kalau nggak bingung, ini tambahin tab. Nah, kamu klik, udah, itu bikin view. Skema, public, di view, dia bisa di refresh. Yes, yes. Jadi apa judulnya? Judul terlaris. Nah, ini dia. Kalau kita buka judul terlaris di data, udah tuh judul terlaris view-nya. Jadi sebenarnya bikin view itu cuma ditambahin dari select-select segala macam ini, tinggal tambahin di atasnya create view, terus nama judul si view-nya S, udah selesai. Jadi create, select from join gitu. Intinya create view tuh cuma gitu doang. Biar bisa dilihat di view doang. Biar kalau nyari sesuatu nggak perlu ini dimainin lagi, di enter lagi, di enter lagi. Kan ribet gitu, begindang. Nah, udah. Terus ini kan huruf tadi. Oh, ini kan yang A, frekuensi peminjaman. Total biaya sewa sama kayak tadi, berarti kan. Ini hapus dulu deh create view-nya. Cara ngilangin gimana sih? Gimana sih cara mundurin? Oh, step. Iya, ini kan udah ketemu nih berapa kali di rental. Kita mau sekarang total biaya sewa ya, sama. Oke, sum amount. Sum P amount. Sama aja sih kayak nomor satu ini mah. Soal sales. Tuh, ini yang paling laku. Sama kayak nomor satu ya. Total biaya sewa. Nah, yang 2C nih. Jenis film yang paling sering disewa, kategori dan film. Ya udah kategori dan film. Kategori itu tadi, sebentar aku biar enak. Kategori itu kan tadi di sini nih. Berarti C titik kategori name,
dengan rating film. Berarti koma F titik rating. Rating. Terus kita nyari apa sih jenis jenis film yang paling sering disewa. Berarti kan kayak frekuensi pinjaman. Ya udah, ini berarti um, non air rental ya. Dihitung berapa kali di rental gitu. Ini kalau aku sih bisa di enter ya. Nah, aku giniin. Berapin biar enak kelihatannya. S, ini S genre, ini rating udah bener. S, kalau rental lagi itu apa ya? Oh, berapa kali dipinjam? Berapa kali dipinjam? Sip, udah. Oh, grup by-nya karena ini kan non agregat. Eh, ini kan agregat function. Yang non agregat ada dua di tabel satu sama dua. Berarti grup by-nya satu, dua. Ordernya by tiga. And kita enter. Ini. Berarti yang paling laku musik, genre, NC 17, 375 kali dipinjam, drama. Kalau kamu grup by-nya ordernya by satu bisa juga nih. Tuh. Oh, ternyata Travel PG 13 tuh. Itu untuk nomor dua. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya sesuatu? Teman, adakah yang ingin bertanya? Kalau masih ada yang bingung Nggak, nggak apa-apa, skip. Langsung. tanyain aja. Iya. Yang berhubungan boleh, yang out of context boleh. Aku sering nanya out of context juga soalnya. Hmm. Langsung nomor tiga nih ya, kalau gitu. Nomor tiga rada-rada saklek nih soalnya. Nah, nomor tiga, kalau aku pecah dulu soalnya. Ini kan film yang paling sering terlambat dikembalikan. Ketika dengar paling sering terlambat dikembalikan itu, coba aku buka not. Eh, nah, terlambat dikembalikan itu, terlambat balikin. Artinya itu kan kayak misalkan aku minjem nih, aku minjem uang. Bang, minjem 100, minjem 100. Eh, ya udah boleh nih, tapi minggu depan balikin. Berarti kan ada jatuh tempo. Pertama ada temponya, tempo balikin. Kalau pinjol kan ada tempo balikin. Let's say berapa hari? 7 hari, seminggu. Nah, terus aku balikinnya berapa lama? Misalkan aku balikin 4 hari. Aku balikin 4 hari. Nah, pertama cari tempo balikin ini dulu. Berarti kan cari tempo balikin. Kita cari di sini. Aku sih nari di film, ternyata ada nih. Mana ya? Rental duration. Ini kalau buka film, ada rental duration. Mana sih? Nih, ada rental duration. Artinya kan berarti kan ternyata tiap film tuh beda. Misalkan film Academy Dinosaur ini cuma boleh minjem 6 hari. Terus Goldfinger ini cuma boleh minjem ternyata 3 hari. Beda-beda kan. Berarti setidaknya udah ketemu nih tempo bikinnya itu berapa. Ini itu rental duration. Duration. Nah pertanyaannya, kita kan nggak tahu setiap customer tuh balikinnya berapa hari. Kita harus nyari dulu, ada gak di sini berapa hari. Ternyata nggak ada. Adanya dia di sini di rental adanya itu rental date-nya berapa, tanggal berapa, return date tanggal berapa. Nggak ada yang exact dia minjem berapa hari gitu. Ya udah yang ini dia berapa hari ini kan artinya dipecah lagi, artinya dari tanggal dia minjem, tanggal dia minjem sampai tanggal dia balikin. Kalau kita tanggal balikin. Kalau dihitung kan berapa harinya, kita nemu nih sama dengan berapa hari minjem. Minjem. Kita ketemu ini. Jadi kita bandingin sama ini. Jadi kita harus nyari selisihnya dulu. Nyari selisih. Misalkan tanggal dia minjem tanggal 24, 23. Misalkan dia minjem tanggal 23. Tanggal balikin ya tanggal di atasnya dong udah pasti 25, 29 misalkan. 29. Artinya ini kan 29 minjem 6 hari kan, 29 dikurang 23. Berarti dari sini aku rumusnya berarti si tanggal balikin
tanggal balikin dikurang tanggal minjem. Tanggal minjem, ya kan? 29 dikurang 23 sama dengan 6. Berarti 6 hari dia minjem. Berapa hari dia minjem tuh 6 hari. Nah, aku harus nulis gimana caranya nemuin ini. Aku udah punya return date-nya, yang artinya tanggal balikin, udah temu rental date-nya yang. Nah, cara ngurangnya tuh gimana? Aku penasaran kan. Aku buka, ternyata rental date bentuknya gini. Berarti aku harus ngekstrak harinya doang nih, si hari doang. Aku nyari caranya gimana. Aduh, tutupan lambang Zoom. Bentar, aku mencari. Sebentar. Aku nyari eh, how how to count to different scale. Aku nyari. Setelah aku mencari, mencari, baca-baca, ternyata ada dead diff. Yang mana ternyata dead diff nggak bisa di Postgre. Bisanya oke ini. Nah, di sini ada nih di Postgre. Select. Jadi ternyata si ininya ini bisa diambil date-nya doang. Ternyata ketika masukin titik dua date ini, dia keambilnya sih tanggalnya doang nih. Ternyata aku juga baru tahu. Terus aku scroll lagi. Iya, artinya kayak gini-gini tuh dia ngambil date. Akhirnya aku coba contohkan ke ini. Ya biasa select. Ini joinnya sama aja lah, aku capek. Nulisnya. Nah, select all dulu aja. Nah, mana tadi? Ini. Hmm, tadi apa sih? Soalnya aku sampai lupa soalnya. Panjang. Oh, film paling sering dipelatih kembalikan. Berarti kan filmnya dulu nih. Nama filmnya. Judul film. Titik. Title. Judul film. Nah, terus aku mau ngitung selisihnya kan. Selisihnya. Berarti kan having. By gue. By. Dulu isi dulu. Having. Aku balik ke sini. Tanggal balikin itu kan tadi R titik return date. Terus kita mau ngambil tanggal doang. Iya tanggal doang. Berarti tek, date. Tuh. Dikurang tanggal minjem. Berarti R titik tanggal minjem itu rental date. Eh, Cecet date. Dalam kurung jangan lupa. Biar nggak bingung. Ya Allah kapus. Nah ini. Nah terus ini kan udah ketemu. Ini nih tanggal dia minjem. Berapa lama dia minjem. Kita kita kan mau tahu. Terlambat itu kan berarti kalau misalkan aku minjem 5 hari. Deadline-nya 7 hari. Berarti kan ini nggak terlambat dong. Ini nggak terlambat. Nggak terlambat. Sementara kalau aku minjem 8 hari, walaupun tapi deadline-nya 3 hari, ini terlambat. Terlambat. Artinya, yang dihitung terlambat itu adalah si ini nih, tanggal minjemnya, si berapa hari minjem, lebih besar dari rental duration-nya. Berarti berapa hari minjem lebih besar dari duration, deadline-nya, atau jatuh temponya. Artinya si ini kan berapa hari minjem, lebih besar, lebih besar dari duration-nya. Eh, Waktu pinjamnya berapa hari. Tadi duration itu di rental duration, di tabel film. F, tabel film, titik rental duration. Udah. Nah, ini nggak di having deh. Soalnya kan ini kan bukan bukan ini ya. Ini bukan apa namanya? Bukan agregat function ya. Jadi nggak di having. Ini di where. Where aja pakai where. Where. Nah, udah nih. Kita mau ngitung dia berapa kali telat. Jadi ini kita count aja. Count. Nah, kita count ini.
S berapa kali telat. Ini dia ngitung berapa kali telat, di mana telatnya ini harus lebih dari rental duration. Artinya telat kan. Udah, karena ada count aggregate function, wajib ada by group by satu. Kita enter, bisa gak? Bisa, berarti Italian African telatnya 4 kali, Fiction telatnya 14 kali, Batman telatnya 8 kali. Karena soalnya paling sering, berarti kan dari yang paling tinggi. Berarti harus di order by order by-nya yang paling sering, berarti yang ini. Order by 2. Karena dari yang paling besar berarti desa. Selesai. Ternyata yang paling sering telat dikembaliin adalah ini. Ini. Dia telatnya 26 kali. Sama gak ya sama jawaban sebelumku? Ini ada yang beda jangan-jangan. Aku kerjanya gini juga sih sama. Harusnya sama ya? Iya sama. Selesai. Itu nomor 3 aku kayak gitu. Udah bingung sih jelasin ininya. Intinya ini kita ngitung dia minjem berapa lama, terus dibandingin sama durationnya. Kalau lebih besar kan berarti kan minjemnya kelamaan ya. Nah, ini tahun ini ngitung nih. Ngitung dia, ya ngitung gitu lah. Berapa kali telat gitu. Berapa kali telatnya. Udah selesai. Udah yang mau nanya. Bingung. Mau di create view juga bisa. Sama create view. eh, Film telat S kayak biasa. Kita enter. Selesai. Kita lihat review. Refresh jangan lupa. Apa tadi namanya? Lupa. Film telat. Jadi ya, film telat. Udah tuh ada film telat. Next deh. Udah tuh ada film telat. Selesai. Ada yang mau nanya gak? Masalah ini. Scale. Ini sih intinya. Kalau praktek data mart yang kemarin. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Enggak. Di chat aja kalau ada yang mau nanya. Pesan dulu. Oke. Oke. Begitu. Dadah. Oke, thank you, Udah, Kak. Mas Manda. Ntar kalau misalnya ada yang mau nanya, bisa tanya juga sama Mas Manda, lewat Mas Manda atau ke aku juga boleh. Ya. Nah, oke, hari ini, oke, terima kasih banget, Manda. Ya, kita kemarin sampai ini ya. Atau sebelumnya, eh, sebelumnya kalau di database ada yang masih bingung nggak? Mau kita cover ini dulu sebelum masuk Python? Karena nggak apa-apa kalau misalnya kita mau agak mundur dikit ke ini, mundur dikit ke database juga nggak apa-apa tuh quick recap aja dulu. Oke, karena kan kita sebenarnya Python sendiri untuk week 1 juga udah per 80-90%.
Terus untuk yang kemarin, untuk yang minggu ini udah ujian, kalau udah dapat congrats, tapi kalau misalnya belum, ya apa-apa, kasih tahu aku aja, kan kita akan work together untuk nyari yang masih lemah, yang masih belum paham di mana. Karena ada beberapa yang udah chat aku, karena nggak apa-apa kalau misalnya, wah ini masih belum ini, wah sekarang banyak yang troubleshooting ya. Bahasan lu tahun lalu dikit. Eh, banyaknya ini sih Kak, banyaknya menurutnya data manipulation. Soalnya troubleshooting itu, soalnya dengan nilai troubleshooting fasenya tuh DML, DDL sama troubleshooting. Aku yang troubleshootingnya juga lumayan kecil tapi masih bisa lulus. Gak terlalu banyak sih kayaknya, let's say 4 4 atau 8 soal lah. Hmm, oke oke oke. Nggak, yang banyak tuh DML. DML banyak banget, data Oke. manipulation itu banyak Hmm, banget. hmm. Karena kalau enggak kita bahas aja di sini. Jadi buat yang buat yang udah pas buat refreshment. Terus kalau misalnya belum, nggak apa-apa. Ini kayak kasih tahu aku aja. Your secret is safe with me. Udah kayak rahasia apa aja gitu. Tapi nggak apa-apa. Tadi ada beberapa kok. Dan kan aku nggak lihat ini, belum lihat apakah memang tahun ini komposisinya agak berbeda dari tahun lalu. Karena kalau tahun lalu troubleshooting tuh dikit. Terus yang kayak apa, hacking attack gitu, yang apa, SQL injection, terus brute force itu keluar nggak? Ini Nggak ada sama sekali mah. nggak ada ya. Hmm. Yang yang ada dan lumayan ngecoh itu lumayan banyak itu soal kayak gini Kak. Misalkan ada let's say dua tabel. Nah, dua tabel misalkan siapa jajan berapa. Nah, harga ini tuh harganya berapa, jajanan ini tuh harganya berapa. Nah, masing ada yang salah satu tabelnya ada yang nol, salah satu tabelnya ada yang nol. Di, misalkan aku nggak Hmm. jajan. Nah, kalau win nanti hasilnya bakal muncul biasanya gitu. Lumayan banyak soal kayak gitu, ada empatan, tiga empatan. Itu lumayan ngecek sih. Oke. Makanya auto join rada-rada left join gitu-gitu. Itu Yang join-join ya, justru kayak komposisinya takutnya emang ini. iya, sama ini juga kalau aku personally rada pusing bagian DDL. Kayak misalkan disuruh hapus something atau ngupdate something. Itu pakai alter table kah, update set kah, atau pakai misalkan waktu itu aku sempat bingung ada soal yang delete. Dia tuh bingung. Aku bingung pakai delete kah, pakai drop kah, pakai truncat kah. Itu yang kayak Hmm. penggunaannya yang mana. Maksudnya sama sekali nggak hilang data backupnya gimana gitu. Aku nggak tahu. Oke. Ya udah yang 50-50-nya kan udah tinggal eh, drop sama trunket ya. Ya berarti kayak gitu. Drop trunket yang benar-benar mau hapus sampai data, sampai apa, hmm, backup dan historinya hilang, kayak gitu ya pertanyaannya mungkin. Enggak, malah nggak dikasih tahu kayak makanya rada bingung. Kayak em, cara ngedelete table ini. Terus jawabannya ada drop, ada truncat. Makanya aku bingung ini bedanya apa? Bedanya yang mana? Harus pilih yang mana? Drop bisa, truncat bisa. Asalkan kan beda drop sama truncat kan ngapus sampai database atau sampai backup atau enggak. Nah, itu gak Hmm. dikasih tahu keterangannya makanya makanya Hmm. Tapi itu ini bukannya select more than one gitu, bisa milih lebih dari satu, nggak gitu ya? rada lupa kalau yang itu. Oke.
Tuh karena juga Oh, kadang, oh, maksudnya kayak pilih, enggak itu pilihan ganda Kak, A, B, C, D. Jadi milih satu, makanya aku bingung. wah, Makanya aku jawab yang pasti-pasti aja. Maksudnya kayak, kalau kayak gitu aku jawabnya walaupun truncated bisa, tapi lebih umum dipakai drop. Kan aku jawabnya drop aja, kayak gitu. hmm, hmm. Yang lebih Apa? umum aja. Karena memang memang ini sih. Kalau test taking strategiku pasti pertama fokusin dulu ke DML. Saya sambil sharing balik ini. Terus kalau ambil minum dulu. Karena hari ini ngajarin anak data associate seharian ngebahas apa DML di squeeze jadi satu hari. Tapi mereka udah ini nih. Nah, ini sebenarnya memang drop sama truncate, delete, dua-duanya bisa sih. Itu soalnya takutnya tuh yang kayak you can select more than one itu kadang kalau nggak dicoba-coba nggak ini. Tapi drop bisa, drop table, delete table. Kalau truncate kan yang kemarin sampai ini. Terus ini kita ingat kombinasinya. Terus by the way, kalau yang hari ini tadi chat terus tiba-tiba siang aku nggak balas nih, maaf. Tadi itu tadi training orang. Ini DML ini pasti paling banyak paling banyak apa paling banyak keluar insert, update, delete, call, explain plan. Terus kalau yang ini yang oke, rubah update data. Ya, ini mana tuh fokus buat yang retake atau mau refreshment paling 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 banyak memang DCL ya. Ini hoki-hokian sebenarnya DCL ini. Karena kalau DCL data control grand revoke sekalinya ada. Ini kayak DCL sama kayak TCL yang commit. Terus kalau commit rollback itu ada nggak transaction control? Itu nggak ada sih Kak, tadi aku baru hari ini. Oh, Maksudnya komit, oh nggak sampai situ Kak. Paling ditanya kayak data retrievalnya kayak biar kayak ini tuh apa ya gimana ya? Oh, ini itu penyederhanaan apa sih namanya? Penyederhanaan database tuh. Ini penyerap. penyederhanaan database yang keberapa satu dua terus eh, kalau biar nggak di biar gampang dipanggil tetap jadi fungsi atau dijadiin prosedur atau dijadiin view gitu. Kayak gitu-gitu sih Kak. Itu data retrieval. Itu Oh, lumayan juga. Itu tuh ngebingungin tuh. oke oke.
Terus kalau dibandingin sama apa soal yang Microsoft dan ini Microsoft sama di Gmatrix mirip-mirip nggak sekarang? Masih mirip-mirip atau udah agak banyak Yang di kalau dibandingkan yang di Microsoft yang data lemur ya Kak, kalau nggak salah. yang ini yang aku kasih Microsoft XM Dump itu Oh, yang itu aku belum lupa. Tapi yang Gmatrix itu jauh lebih susah. lebih susah yang ujiannya atau Gmatrix-nya? Yang Gmatrix itu lebih luas cakupannya. Tapi buatku Jadi susahan ujian ya. karena ini Karena kali deg-degan kali, karena lebih nervous kali teknikal. Le- Lebih teknikal soalnya. Iya benar-benar lebih teknikal benar. Kalau di Gmatrix emang teori teori banget gitu, Nah, iya bener. lebih. Oke, sama ini juga sih kan, Soalnya Pak gimana? case-nya tuh case-nya tuh banyak yang bikin sintaksnya panjang gitu Kak. Di ML Ah, ya select from-nya tuh panjang-panjang deh. iya. Sama ini sih Kak, karena bakanku ya, kenapa yang troubleshooting nilainya pada kurang termasuk aku. Karena kalau kita kan di The Beaver, kalau salah kelihatan salahnya apa ya. Ya udah yang Hmm, penting tinggal benerin. Tapi kan itu sekali sekali coba nggak ada bener-bener yang kayak jadi ya udah kita nggak peduliin. Makanya troubleshootingnya jelek aku aja. Aku juga kecil 25% doang kalau nggak salah. Troubleshootingnya kecil banget. oke. Karena kalau skorku juga kalau nggak salah dulu yang paling kecil juga troubleshooting sih. Karena memang ini karena itu kayak fokus fokus ke database design, object management, retrieval, manipulation. Ini lupa dulu berapa ya. Tapi dulu aku juga ini. Karena memang ya menjebak itu sih yang jadi nggak apa-apa. Karena kalau kalau yang udah lulus kongres, tapi kalau misalnya belum, kita tinggal fokus ke ini, udah start procedure sama function ya. 2004 atau apa lah. Karena kalau enggak, praktis di ini aja. Kita praktisnya pakai SQL Server aja deh kalau buat yang belum. Karena SQL Server itu dia lebih ini, dia lebih mendekati sama ujian. Nih, kalau tidak percaya nilai troubleshootingku jelek nih, ini troubleshooting kan. Biar legitimate. Share screen-nya masih stuck di yang ini. Ya aku kirim di ini, aku kirim di chat. Jadi kayak itu kayak strateginya kayak troubleshooting ya udah tuh nilai apa kok yang lainnya tuh kayak ini kayak mau lihat skornya. Apa apa sih kalau misalnya mau lihat Mana Kak? Boleh, boleh, boleh. Tunjukkan kalau troubleshooting tidak penting Kak. troubleshooting tuh, nah nih tuh Waduh. tuh kan Tuh, tidak penting guys troubleshooting dibilang. membuktikan. Tuh, nggak penting kan bisa 800. Hmm.
Jadi kayak troubleshoot tuh memang dia agak ini, dia random random banget kadang. Jadi buat yang ini yang penting DML, retrieval, object management, design. Nah ini kita akan cari ini deh, yang store procedure sama ini. Dan sama kalau yang waktu kemarin kita materi yang ini lebih lebih ini lebih lebih banyak berapa faktor sih, kayak berapa, satu kita pakainya SQL Server yang dia tuh sama sama yang punyanya Microsoft yang buat ujian. Dan kalau ada yang troubleshooting ya lebih troubleshooting kayak gini nih lah, sebuah buah bukti. Jadi yang fokusin ke manipulation. Nah, bermasalah gimana? Nggak tahu yang lain juga atau enggak ya, tapi pas ujian aku itu banyak habis habis energinya gara-gara masalah. Jadi kayak jam mulainya jam 4 tapi aku baru bisa ujiannya jam 5 gara-gara ngurusin ini itu. Padahal sinyal aku nggak berkendala, tapi gara-gara mungkin karena rame-ramean jadi banyak yang komplain, kak ini nggak bisa ini nggak bisa ini. Jadi capek dulu denger komplainan orang. Udah capek banget dengerin komplainan nggak bisa Ya, ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. sama ini juga sih mungkin faktor kalau yang tahun lalu Kerjain ada ini juga nih, ujian Excel. Jadi kan kalau Excel kan ya walaupun Excel expert tuh yang kayak buat apa makro data segala macem, tapi paling nggak udah pernah ketemu ini soal. Kita lihat ini yang ini Excel associate, ini yang expert, di mana-mana expert sama associate pasti yang lebih tinggi yang ini kan nih, yang basic. Karena kalau first try pertama kali nyoba ujian nilainya agak ini, iya. Nah kalau ini kita hari ini nggak apa-apa sih, lebih banyak ngobrol-ngobrol aja. Oh itu kan yang store procedure, yang loop juga minggu depan juga kita bahasnya loop dan lumayan cepat juga. Nah jadi kalau di ini eh, pertama ngambil ujian itu pasti satu, eh, lebih ini mentalnya pasti belum siap juga, pasti belum siap. Terus nanti wah ini nanti gimana, terus aduh ntar ini isu isu ini ya gimana, karena kayak aku aja eh, masalah masalah logistik dan apa logistik dan ini ujian aja aku sampai mundur 1 hari gitu ya. Nggak sih, jadi kasih padahal kan kalau yang mentor itu ngambil ujiannya jamnya kan nggak bareng-bareng, jadi kayaknya nggak tahu. Terus wah ini kan takut salah ininya, jadi nilainya itu jeblok bukan karena nggak bisa tapi karena aduh pikirannya tuh bukan bukan di ujiannya, tapi wah ini nanti ininya wah gimana nih nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk, terus nggak bisa ini. Jadi it's okay sebenarnya kalau misalnya pertama kali nyoba ujian, terus ini pertama kali nyoba ujian terus nilainya agak kurang karena nggak biasa sama interface-nya, terus juga kan ada agak delay sedetik gitu, sedetik 2 detik, terus semuanya jangan-jangan itu waktunya cukup nggak, itu juga ngaruh tuh. Itu kemarin nggak ini sih, nggak eh, agak telat pas reach out ke Microsoft untuk ambil apa assign assign tugas tes simulasi itu.
Karena paling enggak simulation test kan itu dia mirip-mirip, walaupun ya versi lebih susahnya ya. Paling enggak suasananya ini lebih lebih apa ya? Suasananya tuh lebih membiasakan diri. Karena kalau udah ngelihat ngelihat ini ngelihat countdown di pojok kanan atas, kanan kiri atas, di atas itu ngelihat countdown tuh, sebelum lihat countdown kena masalah di ini lagi, logistik nggak bisa login, stresnya itu 2 kali lipat, 3 kali lipat karena baru pertama kali. Karena kan ya contohnya ini nih, kok bisa versi yang di mana-mana associate sama expert, yang basic sama expert, ya ini harusnya kebalik. Basic ini 900 malah 9. Ini malah yang ini 85 ini. Karena faktor mental 3 kali lipat. Karena sebenarnya database sama data analytics ini materinya hampir sama, cuma nanti hmm, ini kan data manipulation, analysis, visualization ya, ini karena faktor inilah, faktor apa, agak nggak familiar aja. Jadi kalau misal, wah ini kok nggak 900, sebenarnya ini yang penting cuma, tanda petik cuma yang kita kejar tuh 1-2 baris di CV certification. Jadi mau mau 700 atau 990 nggak terlalu ini. Dan kita lihat dikit deh yang stored procedure sama ini. Tapi pokoknya kalau ini ada berapa yang udah chat hasilnya gimana. Kan kalau ada yang tadi siang belum kubalas, jadi nah aku akan cari jadwal. Terus ada kendala lagi nggak ini kira-kira, lain itu, lain susah troubleshooting? Di troubleshooting susah kan, lupakan saja. Terus troubleshooting dikit soalnya. Nah, fokusnya di sini adalah yang penting pas. Terus kalau misal masih ini, eh, masih banyak yang belum bisa, kita coba ambil apa, sebelum retake ambil ujian simulasi dulu, lihat kira-kira yang mana masih belum kuat, perkuat di sini nih yang penting, data retrieval, manipulation ini sama desain, kuatin di sini. Jadi udah pasti soal-soal yang di sini 4 ini lebih lebih pasti ininya. Jadi kalau oh ini troubleshooting, mau dicoba. Kita coba pakai latihannya ini nggak pakai, coba shift dari di Beaver pakai SQL Server biar lebih mirip sama apa ya. Biasanya yang
retake ini pas kok, karena pikirannya lebih fokus. Ini mau dengerin musik juga boleh, sebelum ini doa dulu, minum dulu, nafas. Itu nafas kayak nafasnya ini, apa tuh yang optical lunet tuh. Jadi itu ngaruh sih untuk apa, keep fokus, karena kadang kita udah belajar mati-matian, tiga faktor tadi yang stresor itu yang bikin blank. Troubleshooting sih another issue ini, biarin aja. Atau manipulation, select ini. Nah kalau enggak, ini aja coba tulis di notebook ini, buat buat apa, kayak eh, kan yang kayak first, second, third, normal form, 1, 2, 3, 4, 5 NF tuh ada keywordnya masing-masing, itu bisa panen nilai, karena biasanya yang cocok-cocokin. Nah ini pemil ujian lancar nggak apa-apa, yang penting sebisa mungkin jangan stres, bisa mungkin, karena itu kalian udah persiapin baik-baik, you study hard for this, tapi karena takutnya ini ntar nggak, ini ntar udah. Karena kalau misalnya itu pas lagi yang ngisi troubleshooting kan udah, pas lagi coba ambil simulasi ya, troubleshooting yang lain kenapa jelek, udahlah, udah nekat. Dulu kalau misalnya mentor terus ujiannya sampai fail kan, kayak waduh, tuh bebannya apa ini, wah. Bebannya berat, jadi tenang aja. Oke, misal nilai masih kayak jauh, kemarin tuh kayaknya ada yang dia dari 300, terus pas retake dia langsung 700, jadi masih bisa kok, masih ada harapan. Coba lagi latihan, fokus. Ini di sini ngoceh-ngoceh. Nah ya itu pas awal-awal, oh, ini kalau misalnya mentor tapi ujiannya retake, terus retake masih fail juga kan ya. eh, Kalau aku sharing aja dikit, kalau kalian data analis, data associate itu yang fokusnya ya cuma di sini sebenarnya. Banyak kan ya cuma sini dua. Ini minor lah, kayak lebih ke FYI. Nggak perlu nggak perlu apa, tahu boleh, apa itu mungkin nggak usah. Nah, itu lepasin dulu syuting. Di sini ya lebih lebih kuat. Jadi perkuat di sini. Nanti ini jauh lebih susah ujian daripada dalam kehidupan. Jadi jangan sampai wah ini data analytics susah, nggak se ini kok. Oke, kalau gitu kita break dulu aja. Kita kembali 8.35 nih. Tambah semenit, ambil cemilan, ambil makanan, terus habis ini kita lanjut main game. Nanti 10 menit lagi.
Oke, kita lanjut. Sekarang kelompok berapa nih yang nyiapin gamesnya? Kelompok dua. Oke, udah siap. Nggak mau izin share screen ya, Kak? Oke, siap. Nah, Kak. Jadi di sini tes udah Kak? Oke oke. Jadi di sini kita main tebak-tebak kata. Kita mulai aja ya. Mata, hidung, telinga, mulut, badan mirip kerbau tapi bukan kerbau. Apaan itu? Apa kerbau? Anak kerbau. Ini kerbau. Ayo kelompok satu, kelompok dua. Next saja Kak. Gambar kerbau. Gambar kerbau. Pertanyaan yang kedua, lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Ayo, apa ayo? Next saja, Kak. Unta, oke benar, Kak Manda. Tuh. Bintang apa yang nggak pernah rugi? ini tahu nih. Bintang apa ya? Yo, yang lain Bintang kita apa juga ya? dong. Ikan mas beruang. Next saja, Kak. Laba-laba. Sih. Yang ketiga, hewan apa yang bersaudara? Dua kelinci. Next saja, Kak. Kakak beradik. Jawabannya kakak beradik. Lanjut, hewan apa yang paling aneh? Hewan apa yuk? Kucing oranye. Bebek. Bebek saja, Kak. Jawabannya kupu-kupu, soalnya kalau siang makan nasi, kalau malam minum susu. Hewan apa yang namanya dua huruf? U dan G. Yang lain?
Kalau satu tuh I kan. Next Kak, jawabannya. U dan G. Betul. Kak Fadli. Selanjutnya, gajah apa yang belalainya pendek? Anak gajah. Next saja, Kak. Gajah PC. Baik, baik gajah. Apa persamaannya gajah dan tiang listrik? Next saja, Kak. Sama-sama nggak bisa terbang. Ya juga sih. Jawabannya di dua huruf deh. Gimana caranya 5 ekor gajah naik mobil sedan? Gimana? Ayo, ayo, ayo. Siapa yang menjawab? Bukan sedannya, masukin gajah. Nah, bukan pintu. Buka pintunya. Oke, ekor. Ekornya doang. Next, Kak. 2 di depan, 2 di belakang. Kenapa yang matanya banyak sekali? Ikan teri. Next, Kak. Ikan teri 1 kilo. Oh, betul Kak Agung. Ikan banyak. Oh, ayam apa yang besar? Ayam semesta. Itu. Next, Kak. Ayam semesta. Betul, Kak Fadli. Dah, selesai. Nah, yeay. Oke, thank you. Nah, ini kita suka lebih banyak lebih banyak ini lebih bagus. Oke, jadi hari ini mau apa review database dikit buat refresher atau mau masuk ke Python lanjut yang kemarin. Karena kalau misalnya mau review dikit juga boleh, nggak apa-apa. Python yang lain gimana? Ular, ular Python, ular kadit. Nggak apa-apa. Ini aja kalau yang belum ini, yang masih ada yang belum ngerti, nanti ini chat aku aja kalau sampai besok belum ini, sampai besok belum reply di chat lagi aja. Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup, tutup, tutup. Nah, kemarin sampai mana ya? Ini. One meeting for
Oke, kita sampai sini. Kita lanjut for loops. Loop. 5. Terus jangan lupa untuk isi isi apa namanya nih, link presensinya buat yang belum isi. Nah, di sini kita punya buah-buahan, terus kita bikin loop. Loop itu apa? Oh ya, kita dari awal ini ya, kemarin ya, ini ya, dari awal. Awal ini. Nah, kita dari sini dulu. Kita ulang lagi. If else sama loop. If else itu sederhana. Dia mirip-mirip kayak jika if maka then, else. Nah, terus kalau Python yang agak tricky-nya dia harus indentation. Kalau dia if, bawahnya harus dikasih tab. If ini tab. Jadi Python tuh agak apa ya, agak demanding sih. Banyak maunya. Nggak kayak SQL. SQL kan enak. Mau gede kecil, terus gede kecil, mau case, mau pakai spasi atau kasih tab-tab, nggak ngaruh. Kalau ini ngaruh banget. Ini kita balik sini deh. If elif else. Elif itu bisa sebanyak-banyaknya, tapi kalau yang disaranin paling belakangnya tuh else. Kenapa? Kalau if else atau if aja B lebih besar dari A. Gimana kalau dia yang satu nih, kan kalau B lebih besar dari A, jadi dia akan B dari A. Gimana kalau dia B-nya itu 10? Itu B sama dengan A, B-nya sama-sama 33. Dia akan error. Ya udah, kalau gitu A sama dengan B. A dan B are equal. Kalau B-nya sama dengan 10, ini nggak ada. Jadi kalau pakai, biasanya sih kalau yang ini, if, else itu dia masing-masing ada range-nya. Kalau ini sampai sini, maka ini. Ini sampai sini, maka ini. Kalau nggak di luarnya, sisanya ya else. Nah, ini kalau misalnya satu aja, sama aja. Atau pakai ini juga bisa. And or, and or, seperti biasa kita ngulang lagi. And itu statement 1, statement 2 harus sama-sama benar, baru dia proses.
Or satu benar, satu salah, dia jalan. Satu salah satunya benar, dia akan jalan. Tapi kalau si ini N, dua-duanya harus benar. Kalau enggak, dia nggak akan jalan. Yang beda di sini apa? Not. Ini sama-sama aja. Ingat kalau misalnya not ini kalau di SQL itu sama kayak logo Demokrat yang gede kecil. Nah, next if ini kemarin kita belum ini nih. If X sama 41, if X di atas 10, print above 10. Kalau dia di atas 20, also above 20, else indentation. Are you still there? Of course. Jadi ingat yang kemarin error message kan yang Mas Wanda bilang itu belum di ini tabnya nggak ada indentation. Contohnya gini, karena habis dia dikasih if, kasih ini kita harus kasih tab. Kecuali dia else. Else itu dia sejajar sama if. Emang agak ini dia. Agak-agak sentimental. Terus ada lagi nih, kemarin lewat karena statementnya dia namanya pas. Pas ini apa? Nah, jadi misalnya nggak ada isinya, kan B lebih besar dari A. Kalau dia lebih besar dari A, ya mau ada kontennya nggak ada hasilnya kita pakai pas. Nah, terus Kak, mau nanya, yes boleh. itu yang nested if, Hmm, kenapa dia malah if 2 kali, kenapa nggak elif Oke, aja? tip pertanyaan bagus. Nah, jadi kenapa kok dia if 2 kali? Karena dia punya dua statement yang beda. Jadi pertama ini, if X di atas 10, print above 10. Nah, di sini. Nah, terus dia mau tambahin lagi nih. Kalau dia X di atas 20, jadi yang di print itu ada dua. Kan kalau elif itu dia nanti hasil printnya kan tetap satu kayak ini nih. Nah, ini if elif A and B are equal. Maka ini if elif else satu. Nah, yang dia lakukan adalah ini statement 1. X besar 10 print above 10. Terus yang kedua kalau dia di atas 20, di atas 20 dia above 20, kalau enggak ini. Kita akan coba ganti misal jadi 9. So, kita isi 11. So, above 10 but not above 20. Ini contoh nested if. Jadi habis if dia print sesuatu. Nah, lanjutannya dia mau bikin if lagi nih. Jika begini bisa begitu. Jadi karena itu sebenarnya kenapa si indentation ini cukup penting. Karena ini if yang pertama, terus if yang kedua. Orang bikin if bisa sampai berlapis-lapis, ya bisa.
tergantung dia maunya seberapa banyak. Gimana Mas? Apakah Berarti secara hasil tuh yang jelas ngebedain ini tuh bisa lebih dari satu sentence gitu ya Kak, hasilnya. bisa? Lebih dari satu statement. Hmm. Ntar kalau misalnya kita tambahin lagi di sini juga bisa. Ini if misal teks mau dengan berapa teks di atas itu positif affected indentation. Ini kasih tahu lagi, karena nggak bisa tahu, tapi ntar bisa ini kok berlapis 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 lagi. Jadi kayak gitu. Misal kita mau dia ada teksnya lagi apa gitu, bisa juga nanti kasih if lagi, karena kita bisa kasih if-nya, dikasih if gini 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 printnya ini. Terus kalau dia tambah lagi apa, bisa. Gimana Mas? Pak dia masih masih Itu lagi Kak. Eh, oke? kalau nested if itu nggak mesti si apa ya si statement yang dikondisikan tuh cuman satu ya. Kayak ini kan cuman x sama dengan 11. Tapi kalau tadi yang sebelum-sebelumnya if elif itu kan ada kayak dua variabel. Hmm. Atau nested if itu juga bisa aja lebih dari satu variabel. Nah, nested if bisa pakai dua variabel, bisa. Jadi bisa juga, karena ambil contoh mana ya? Kayak ini, misal ini ya, kalau if x sama dengan 10, misal nih baru nih, ini x sama dengan 11 di dengan 20. Eh, ini misal x sama y, atau ini nih, misal x ini bisa pakai n, ini if x sama dengan 10 di bawah dan kalian ini. Nah, atau bahkan bisa x, y, z, else, terus nanti dibuat lagi, ini bisa juga. Karena ini tergantung bagaimana kita memainkan ininya. Nah, memainkan. Gimana kita bikin statementnya. Jadi kalau ini kayak apa nih? Kayak kita nge-build logiknya dia kayak gimana. Oke, oke. Makasih Kak. Sip, sama-sama. Ini kita bisa x, y, z, 4 variabel juga bisa. Bahkan ini kita if
if else apa, terus nanti misal X sama Y ini lebih kecil, kan itu juga bisa. Nah, kita lanjut, kita pakai ini, kita loop. Nah, loop ini apa sih? Misal kita buat iterasi atau ini kan I sama dengan 1. Selama I ini lebih kecil dari 6, maka itu kita print. Terus kita buat sequence di mana dia +1, +1, +1. I itu apa? I itu indeks, atau kita mulai di angka berapa. Terus ini increment-nya berapa. Kalau dia misal I lebih kecil dari 10, I-nya ini 2, 1, 3, 5, 9. Kalau dibuat jadi ini, bisa juga dibuat jadi apa namanya ini, float. Yang jelas kita tahu indeksnya atau I dimulai di mana, terus sampai berapa. Nah, kalau break statement itu kapan loopnya itu berhenti di tengah-tengah. Kalau break, kita lihat, oh sebenarnya I lebih kecil 6, terus dia +1, +1, +1. Kalau I pas lagi 3, kan break ya. Cuma kalau incrementnya kita buat 2. Nah, 10 deh. Oh, kenapa? Karena dia 3. Kalau misalnya ini +3, nggak error dia. 1, 4, 7. Jadi dia akan terus bisa bertambah, tambah, 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 tambah. Tapi ketika dia udah ketemu sama si break statement tadi, dia akan stop. Sekalipun dia masih valid ininya, conditionnya. Dan juga ini yang ini namanya continue. Jadi apa yang terjadi ketika dia ketemu I sama dengan 3, dia akan stop. Yang dia di 3 itu stop, tapi habis itu dia akan lanjut lagi. Nah, gimana kalau tadi kan begitu dia ketemu 3, udah langsung bubar, bubar, bubar. Nah, kalau ini enggak, dia ketemu 3, dia berhenti, tapi habis itu dia akan jalan lagi. Next. Nah, kita else. Ini kan mentok nih, I sampai sampai Nah, ini kalau dia sampai 1, 2, 3, 4, 5, ini kok agak aneh. Oh, sorry. Continue tuh yang nomor 3, dia akan skip ke nomor selanjutnya. Jadi, kita bisa nomor 7 nih. Kan I lebih kecil dari 7. 3 ini di skip, ganti nomor 1 setelahnya. Jadi gimana? Ya dia akan nge-break yang ini. Kenapa? Karena yang nomor 3 tuh dia continue, dia geser walaupun udah sampai apa ya istilahnya, sampai ujung, sampai sampai akhir sequence-nya.
Kan kalau ini sampai 7 stop. Nah, tapi karena nomor 3 itu statement if sama 3 continue, jadi kita bisa kalau tambah lagi juga bisa. Dia akan terus lanjut. Terus kalau kita pakai else, ketika dia nyampe limitnya dia, oke, bahkan satu dua stop, harusnya dia lebih kecil dari 4, tapi 3 ke skip, plus 1 ya dia tetap 4. Dia bisa nge-bridge, ya, nge-break. Nah, di sini lanjut yang baru, kita sampai ini aja nih. Ini aja deh. Apa-apa. Nah, kan kalau tadi kita pakai angka, ternyata Python itu juga bisa string. Jadi kita fruit, kita ada apple, banana, cherry. Untuk setiap objek di dalam fruit, untuk setiap objek, ini kita namain pakai variabel apa, mau jadi Z, mau jadi I, bukan jadi acceptable, tapi ini kita cuma declare variabel aja. Jadi kita punya list untuk setiap objek, mau kita namain Z, Y, atau apapun itu, kita print. Nah, kalau dia cuma satu gimana? Untuk tiap X dalam banana print X di error. Kenapa? Karena nggak ada ini. Ketika dia iterasi apple, banana, cherry, untuk setiap objek dalam fruit print Z. Kok ini X di banana, pas kita print X malah jadi B, A, N, A. Karena walaupun dia, ini kan list ini satu kata, satu objek. Tapi kalau kata banana, untuk setiap objek di dalam banana, objeknya ini apa? Ya, satu karakter. Jadi karakter itu dia tarik ke B, A, N, A, N, A. Ini. Dia akan break setelah banana. Interesting question di sini adalah, ini kan dia pakai dia kan pakai ini, dia akan break di banana. Kita kan pakai list. Gimana kalau kita ganti jadi tuple? Masih sama. Ya, yang unik adalah ketika kita coba buat dia menjadi set. Ya. Ada yang aneh nggak di sini? Eh, Iyalah aneh karena nggak ada spasinya di sini. Nah, dia kok
tiba-tiba ada yang ke skip lompat-lompat karena dia pakai set. Ingat, sorry, ya dia pakai set. Jadi set itu kita akan coba lagi. Misal Apple kita taruh belakang. Manggis, durian, apel, banana ya hasilnya ya. Coba nih. Coba ya. Ini sama. Oh, dia masih. Oh, dia udah declare oleh. Nah, jadi karena dia udah ini sebagai suatu set. Set itu dia nggak punya ini. Dia nggak ada indeks. Dia nggak ada urutannya. Jadi, ini kan ini kan manggis, durian, apel, banana. Karena dia nggak terindeks, nggak tersort. Jadi begitu kita buat ini, dia nggak begitu kita buat print X ketika dia nyampe banana, dia nggak ini tapi kayak ini ya kayak ngocok dadu aja. Udah ini banana. Kalau ternyata set ini pertama kayak ngocok dadu pertama keluarnya banana, ya udah dia pas dapat banana stop dia. Nah, ini biasanya kalau banana break. For print. Ini beda nih kan print X banana. Tapi ini break dulu baru print. Jadi dia stop dulu baru cetak. Jangan ini print. Print kalau sebelum kita declare buat break, si yang kita declare itu masih masuk. Tapi kalau yang bawahnya dia nggak masuk. Continue. Sudah nih akan lebih enak lihat. Dia akan apple sama cherry hasilnya. Karena diganti. Si banana ini, Mbak Nana tukeran sama yang varian ini stoppingnya dia. Oh, cherry range. Untuk setiap objek di range 6, print X 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Range 6. Ingat kalau Python dimulai dari 0. Python tuh kayak orang ini. Kita pakai start parameter 2, 3, 4, 5. Mas, mau nanya, bedanya continue sama pas apa ya? Continue sama pas. Jadi kalau continue sama pas deh. Kita ada ini pas buat contoh. Jadi kalau misal kita mau ini nih. Nah, kita nggak mau ngisi, tapi nggak mau error, kita pakai pas. Jadi untuk setiap objek di sini kan biasanya print. Di sini dia nggak mau. Jadi kayak untuk setiap objek di sini pas. Ya udah dia nggak jalan ininya, tapi nggak error. Coba kalau kita nggak pakai ini, dia akan incomplete. Jadi sebenarnya pas itu kayak kita punya iterasi tapi nggak mau dijalanin, tapi mau kita tulis. Kita kadang-kadang kurang kerjaan gitu.
Jadi gitu. Kalau yang tadi sama pas sama apa tadi Mas? Sorry, skip. Oh iya, di skip keseluruhan. Benar-benar nggak ini. Kalau continue, misal banana nih, harusnya dia stop. Dia akan lanjut. Eh, mm, dia akan lanjut ke setelahnya. Kalau di sini, ya kalau kalau di list atau ini kan ya nggak bisa. Biasanya kalau di number, kalau di angka tuh dia baru bisa ya, udah digantiin sama yang selanjutnya. Jangan di sini, ya udah listnya udah penuh, udah mentok itu. Ini sama sih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 sampai 6 finally finish. Nah, ini kalau kita punya dua list red, big, tasty, apple, banana, cherry, X, Y. X itu list 1, eh, listnya X itu dari list adjektif, Y itu dari list fruits. Terus kita mau gabungin isinya X sama Y. Jadi red apple, red banana, red cherry. Big apple, big banana, big cherry. Nah, ini kayak si eh, Cartesian join. Cartesian lagi ketemu. Nah, pas ini stop. Ini kayak Cartesian ketemu lagi sama ini. Cartesian. Red apple, gitu. Ini file IPYNB-nya untuk hari ini. Apa kalau hari ini platnya plat banget. Nah, kita tutup aja. Sini IPNB. Sampai ketemu hari Senin. Nanti kalau yang misalnya masih belum pas, terus chat aku aja. Ntar aku akan coba cari jadwal. Kita akan discuss mana yang masih belum ini, mana yang masih bingung. Lagi troubleshooting, lupain aja tuh troubleshooting. Kita fokus ke yang bisa aja. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Dan sampai ketemu hari Senin besok dengan Python lagi. Makasih, Kak.